Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Semangat selalu untuk belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Isfi Fariha. Saya di sini sebagai pendamping dari Ibu Cucu dalam mata pelajaran biologi. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan memberitahu tujuan dari pembelajaran kali ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mengetahui pengertian klasifikasi 5 kingdom. Yang kedua, memahami dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, memahami sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Adapun peta konsep dari klasifikasi makhluk hidup meliputi tujuan dan manfaat klasifikasi, proses klasifikasi dan hasil klasifikasi, tata nama binomial, macam-macam sistem klasifikasi, lalu ada mengidentifikasi tumbuhan dan hewan dengan kunci determinasi, lalu membuat sendiri kunci determinasi sederhana. Nah, sekarang ada pengertian dari klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan ke dalam golongan-golongan tertentu. Golongan-golongan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya, yaitu mulai dari lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup ke dalam golongannya disebut taksonomi atau sistematik. Selanjutnya, klasifikasi ini memiliki tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Selanjutnya, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Klasifikasi ini memiliki dasar-dasarnya ya. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Contohnya, memiliki persamaan habitat hidupnya, cara bagaimana mereka makan dan apa yang mereka makan. Lalu ada dasar yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologinya dan alat dalam tubuh anatominya. Seperti contohnya morfologi tubuh pada hewan, apakah tergolong pada ukuran yang besar atau kecil dan memiliki tulang belakang atau tidak. Lalu pada contoh anatominya, apakah hewan tersebut bernafas menggunakan paru-paru atau menggunakan insang. Selanjutnya ada dasar yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya ada tingkatan makhluk hidup. Yang pertama, kingdom atau kerajaan. Yang kedua, ada filum atau keluarga besar. Yang ketiga, klasis atau kelas. Yang keempat, ordo atau bangsa. Yang kelima, familia atau suku. Yang keenam, ada genus atau marga. Dan yang ketujuh, ada spesies atau jenisnya. Nah, inilah ada tingkatan-tingkatan dari taksonomi makhluk hidup yang harus kalian ketahui. Jangan sampai tertukar atau terlewat. Selanjutnya ada tata nama binomial. Beliau adalah seorang ahli biologi kebangsaan Swedia. Beliau menemukan sistem pemberian nama makhluk hidup yang digunakan Linnaeus yang disebut sistem binomial nomenklatur. Dan bahasa yang digunakan sistem binomial nomenklatur ini adalah bahasa Latin. Dengan demikian, untuk suatu macam makhluk hidup hanya digunakan satu nama bagi seluruh dunia ilmu pengetahuan. Dengan adanya kesatuan nama ini, orang tidak akan keliru dan dengan makhluk hidup yang dimaksud, meskipun di tiap negara atau daerah memiliki namanya sendiri. Sistem binomial nomenklatur ini merupakan sistem
pemberian nama hewan atau tumbuhan secara sah dan benar berdasarkan kode internasional. Pemberian nama ini diatur oleh Kode Internasional Tata Nama Hewan dan Tumbuhan dengan nama terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan tingkatan marga atau genus yang diawali dengan huruf besar dan kata kedua ditunjukkan tingkatan jenis atau spesiesnya yang diawali dengan huruf kecil. Contohnya, Genetum genemon. Jika ditulis dengan huruf tegak, dua kata tersebut harus digarisbawahi. Tetapi jika tidak digarisbawahi, dua kata tersebut harus dicetak miring seperti contohnya yang ada di samping. Selanjutnya ada sistem 5 kingdom. Monera, Protista, Plantae, Animalia, dan Fungi. Yang pertama ada Monera. Makhluk hidup yang bersel satu atau disebut unisel yang belum teridentifikasi menjadi jaringan, tidak mempunyai membran inti atau karyotik sehingga sel bersifat prokaryotik. Contohnya semua bakteri dan ganggang hijau biru. Misalnya juga ada Exaceria E. coli dan Anabana sp. Nah, gambar di samping itu adalah Exaceria E. coli dan yang di bawahnya ada ganggang biru. Selanjutnya ada Protista. Makhluk hidup yang bersel satu atau unisel atau bersel banyak multiseluler yang belum teridentifikasi menjadi jaringan. Sudah mempunyai membran inti sel atau karyotik sehingga sel bersifat eukaryotik. Contohnya ada protozoa dan ganggang hijau. Nah, di bawah ada gambar protozoa dan amuba. Yang ketiga ada jamur atau fungi. Makhluk hidup unisel dan multiseluler. Tubuhnya tersusun atas benang hifa yang bersifat eukaryotik, tidak berkloroplast, berdinding sel, dan berkembang biak dengan spora. Contohnya pada jamur kerang atau jamur tiram. Selanjutnya yang keempat ada Plantae. Tumbuhan adalah makhluk hidup multiseluler yang bersifat eukaryotik, berklorofil, berdinding sel, dan sel-sel sudah berdiferensiasi menjadi jaringan dan organ. Makhluk hidup yang termasuk tumbuhan adalah lumut atau biropita, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Selanjutnya ada hewan atau animalia. Makhluk hidup multiseluler yang bersifat eukaryotik, tidak berkloroplast, tidak berdinding sel, dan sel-selnya telah berdiferensiasi, membentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Umumnya dapat bergerak bebas. Contohnya ada makhluk hidup yang termasuk hewan adalah Porifera, Coelenterata, Vertebrata, dan manusia. Selanjutnya mengidentifikasi tumbuhan dan hewan dengan penggunaan kunci determinasi. Pertama kali dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Namun sebenarnya Lamarck pada tahun 1778 juga pernah menggunakan kunci modern untuk identifikasi. Identifikasi merupakan kegiatan dasar dalam taksonomi. Identifikasi mencakup dua kegiatan, yaitu klasifikasi dan tata nama. Jadi, identifikasi adalah menentukan persamaan dan perbedaan antara dua makhluk hidup, kemudian menentukan apakah keduanya sama atau tidak, baru kemudian memberi nama. Cara menggunakan kunci determinasi. Yang pertama, bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan yaitu nomor 1A. Lalu yang kedua, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Lalu yang ketiga, jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup, maka harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya, pernyataan 1A tidak sesuai, beralih ke pernyataan 1B. Lalu yang keempat, jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang
memiliki organisme yang diamatinya, catatlah nomornya. Lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Yang kelima, jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Seperti contohnya kunci determinasi membuat pilihan A, tumbuhan berupa herba, atau B, tumbuhan berkayu. Jika yang dipilih adalah 1A, tumbuhan berupa herba, pilihan 1B itu gugur. Lalu yang terakhir, begitu seterusnya hingga diperoleh nama, famili, ordo, kelas, dan divisi atau filum dari makhluk hidup yang diamati. Selanjutnya ada contoh soal dari pembuatan kunci determinasi. Contoh kunci determinasi menggunakan 5 organisme atau hewan, cacing, buaya, simpanse, kepiting, dan cendrawasih. Nah, kita akan membuat kunci dikotom dalam pembuatan kunci determinasi. Kunci dikotom adalah 2 buah kalimat yang saling bertentangan untuk membedakannya. Kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan dari makhluk tersebut. Diawali dengan 1A. Contohnya bertulang belakang. Ada buaya, simpanse, dan cendrawasih. Lalu yang 1B kita tulis tidak bertulang belakang, yaitu ada cacing dan kepiting. Lalu kita lanjut ke yang 2A. Berbulu. Berbulu di sini hanya ada di cendrawasih, karena simpanse itu bukan mempunyai bulu tapi rambut. Yang berbulu hanya ada pada unggasan. Lalu yang 2B tidak berbulu, yaitu simpanse dan buaya. Lanjut ke yang 3A, bersisik, yaitu hanya ada pada buaya. Dan yang 3B tidak bersisik, yaitu simpanse. Dan yang keempat, bercangkang, hanya dimiliki oleh kepiting. Selanjutnya 4B, tidak bercangkang, yaitu cacing. Lalu kita akan turunkan menjadi kunci dikotom, yaitu yang pertama cendrawasih, ada di 1A dan 2A. Lalu yang kedua ada buaya, ada di 1A, 2B, dan 3A. Kemudian simpanse, ada di 1A, 2B, dan 3B. Lalu kepiting ada di 1B dan 4A. Lalu cacing ada di 1B dan 4B. Begitu seterusnya pada mengelompokkan tumbuhan juga. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.